Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bapak Putu, Swasti Prabda. Demogi Bapak Putu, Ibu, dan keluarga Sinarang Sami selalu sehat dan rahayu. Nah, sesuai dengan pembicaraan waktu pertemuan di kantor nggih, Bapak Putu dan Ibu datang ke kantor Pitiang 2 kali bahkan nggih. Nah, khususnya yang kedua kali khusus membicarakan atau merevisi tentang rumah utama, baik mengenai tata ruang maupun fasad asap nike. Oleh karena sudah sami rampung yang buatkan desainnya. Nah, tentu desain niki sesuai dengan kebutuhan dan juga arahan Bapak Putu seperti nike. Sekarang Didang mohon izin untuk menjelaskan nggih. Pinirien niki letak geografis secara keseluruhan nggih. Nah, niki Didang menjelaskan saking utara sesuai dengan tanda kompas niki nggih. U artinya utara. Jadi niki adalah utara nasional nggih. Niki selatan, niki timur, dan niki barat. Nah, seperti nike. Jadi utara nike otomatis jadi kelot. Nah, kelot artinya teben. Niki kita asumsikan bahwa niki adalah pasih atau laut nggih. Sementara selatan niki adalah kajel. Nah, niki anggap saja niki gunung. Kita asumsikan bahwa niki adalah gunung nggih sebagai tanda. Berarti niki adalah luan atau ulu. Sehingga Merajaan niki posisinya Kajo Kangin atau di selatan ya, di selatan sebelah timur Kajo Kangin nggih. Itu bahasa Balinya, campur-campur niki gede nggih. Seperti nike Pak Tu, barangkali Pak Tu lebih paham nike soal nike nggih. Nah, sekarang mengenai ukuran. Nah, niki pasadnya lebar depan 18 meter 50, dari ujung barat ke ujung timur nggih 18 meter 50. Sementara dari depan, dari pinggir got katakanlah niki, dari pinggir trotoar sampai ke belakang ya 24 meter. Niki sudah sesuai dengan data yang Pak Putu berikan. Seperti itu. Sekarang mengenai fasad Pak Putu. Nah, fasadnya seperti niki. Di depan niki ada pintu gerbang. Nah, tentu niki adalah akses mobil nggih. Posisinya niki di sebelah timur. Nah, di ujung timur nggih. Kemudian niki ada angkul-angkul. Nah, niki sesuai dengan pakem Bali ya. Ada angkul-angkul akses keluar masuk kita seperti itu. Kemudian di sini ada tembok penyengker. Sementara tembok penyengker atau tembok pagar ini mundur dia Pak Tu ya, mundur agar ada landscape niki gede. Niki wilayah kalau wilayah propan katakanlah ya, karena hitungannya kalau niki sampun diambil dari niki akalo Sri Indra Guru Yamaludra Brahmo kalau. Nah, niki 175 cm dari bibih trotoar niki seperti niki. Nah, kemudian mengenai letak angkul-angkul terutama karena ini adalah yang utama ya, merupakan akses. Jadi sudah melalui proses penghitungan atau kesali kita bagi semelan terlebih dahulu, kemudian kita porsikan sesuai dengan yang terbaik ya, seperti ini di aura atau vibrasi yang terbaik seperti ini Pak Tu ya. Baik Pak Tu, yang akan menjelaskan sekarang ke belakang per item bangunan ya. Nah, niki yang mohon izin akan mengklus terlebih dahulu semua item-item bangunannya. Yang akan tutup landscape juga nih, rumah utama semua yang tutup untuk memudahkan penjelasnya. Mungkin yang tinggal hanya Merajaan kemantan ya. Nah, niki masih Merajaan saja nih. Nah, ke existing yang masih biar mudah. Nah, niki Merajaan Pak Tu, tentu Merajaan niki posisinya kalau bahasa Balinya Kajo Kangin atau bahasa Indonesianya di sebelah selatan bagian timur. Nah, karena niki selatan ya. Nah, jadi
luas merajaan niki tentu sudah melalui proses penghitungan profesional. Walaupun nantinya Bapak butuh hanya membangun 1 atau 2 unit peligi, tidak masalah. Next bisa dilanjut ya. Yang penting kita sudah memposisikan niki ya. Semua mendapat porsi nantinya. Kemulan dapat porsi, pengelurah dapat porsi, piasan juga dapat porsi seperti itu ya. Sudah panjang dan lebar niki sudah melalui penghitungan secara profesional batu ya mengenai luas. Nah, kemudian mengenai ketinggian level, tentu niki adalah level yang paling tinggi di antara sekian banyak bangunan batu ya. Jadi kalau tiang ukur niki levelnya tingginya nggih dari 0 nggih. Niki adalah 110 meter 10 batu. Nah, niki angkanya ya. 1 meter 10 dari halaman atau dari natah niki. Nah, kemudian dilanjutkan dengan level-level yang lain bangunan seperti rumah utama misalnya atau bali-bali. Nah, sudah levelnya tertinggi pertama. Nah, terus lanjut yang menjelaskan bangunan untuk di rumah utama sesuai dengan arahan Bapak Putu ya. Nah, di rumah utama niki waktu kita ngobrol di kantor ya mengenai kamar juga kan Bapak Putu yang sudah memberikan kebutuhannya berapa gitu ya. Kemudian jumlah kamarnya sudah sesuai. Nah, jadi panjang lebar rumah sekarang ruang utama ini 8 meter dikali 1595 secara keseluruhan. Walaupun di kantor kita ngitung 15,50, namun di sini belum kita hitung untuk payas. Jadi wajar nih ada payas ya, ada aksesoris namanya nih. Nah, sudah sesuai ukurannya. Kemudian kita tampilkan untuk lantai terlebih dahulu niki lantainya seperti ini. Nah, tentu lantai niki tidak sama karena di sini konsepnya adalah Bali nggih. Di sini konsepnya nasional modern kebutuhan seperti itu. Lanjut akan tiang tampilkan dindingnya. Apakah sudah sesuai kamarnya nggih? Nah, seperti itu. Niki batu saking cloud katakanlah. Nah, cloud Bali ya, saking utara sedikit. Nah, jadi seperti Balai Bandung, memang seperti Balai Bandung, fish-nya wajahnya ya. Nah, sekalian yang isi batu alamnya niki. Nah, sedikit. Jadi pintu kebiok di sini nggih, pintu kebiok garis. Kemudian ada panel di sini, ada panel. Nah, di sini tempat tempat parum keluarga katakanlah, tempat tamu keluarga, atau kalau ada acara keluarga, Dharma Swaka misalnya nggih. Nah, jadi mereraosan iki bisa. Nah, seperti itu nggih. Sudah ada tempatnya. Nah, jadi masuk saking iki, tembus di ruang keluarga. Oke, kita tampilkan propertinya sekalian. Nah, niki di ruang keluarga niki sudah bisa ada sofa, ada TV table nggih. Nah, seperti itu. Kemudian akses untuk ke ruang keluarga niki tentu saking kangin bisa niki. Nah, niki saking balkon katakanlah ya atau teras. Nah, seperti niki. Nah, juga pintu kebiok nggih. Jadi lantainya terlihat jelas ya perbedaannya. Di sini tinggi, di sini lebih rendah dia. Nah, seperti itu. Mungkin kesehariannya sering di sini nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian mengenai kamar sekarang Pak sesuai dengan arahan Pak Putu, jadi terdiri dari 3 kamar tidur. Ya, 3 kamar tidur. Masing-masing kamar tidur ini ada toilet atau kamar mandi dalam. Nah, ini kamar tidur pertama, kedua, ketiga. Seperti itu. Nah, jadi untuk toiletnya tentu masuk di dengan pintu sliding nih, pintu sliding ya, kemudian baru ke toilet seperti itu. Nanti yang isi wastafel di sini Pak ya. Nah, kemudian paling ujung, paling isi iki adalah kitchen, pantry ya, tempat masak katakanlah dapur bersih seperti ini. Nah, ini
Niki meja kompornya, kemudian niki ada tempat meja makan seperti itu. Laris untuk kamar lagi satu niki, barangkali ada tamu nanti menginap seperti niki, atau semeton keluarga yang menginap, niki bisa kita arahkan di sini. Juga sama ada toiletnya seperti itu Batu ya. Jadi sampun sesuai mengenai kamarnya, tata letaknya pun sampun sesuai dengan arahan Pak Tu seperti itu. Oke, akan ditampilkan sekarang atapnya Pak Tu. Nah seperti ini. Jadi Bali Bali kelihatannya. Memang Bali niki. Ada keng niki memang benar-benar Bali Bandung Nah seperti ini. Niki adalah tampak saking kangin. Nah seperti itu. Jadi di sini mungkin kesehariannya lebih banyak di sini nantinya. Seperti itu. Pak Tu Oke. Nah, sekarang mengenai standar kesehatan Pak Tu ya. Apakah itu sirkulasi udara, apakah itu pencahayaan, itu sudah. Setiap kamar sudah memiliki ventilasi. Oke, tidak akan plus lagi. Nah, niki untuk kamar yang niki, untuk kamar niki sudah ada pencahayaan dan juga sirkulasi. Artinya sudah sesuai dengan standar kesehatan, sudah terpenuhi. Oke, untuk toiletnya juga sudah ada glass block Untuk di dapur teler niki sudah ada jendela sirkulasi udara sudah sangat cukup, pencahayaan juga sudah sangat cukup Pak Tu ya. Nah, kemudian untuk toilet niki sudah juga ada glass block. Nah, niki ada jendela untuk pencahayaan dan juga sirkulasi udara. Semua sudah Pak Tu Artinya kamar niki sehat nantinya, sudah sesuai dengan standar kesehatan seperti itu Pak Tu ya. Termasuk lightingnya, lampunya juga sudah kelihatan ya. Nah niki di masing-masing kamar itu kelihatan lampunya niki, lampu kemudian ada lampu wall ya, lampu dinding. Nah seperti itu Pak Tu ya. Itu mengenai rumah utama Pak Tu. Baik Pak Tu, sekarang kita lanjut ke Balai Saka Ulu yang di sini Balai Saka Ulu. Yang tampilkan Balai Saka Ulu. Balai Bali katakanlah ya. Murni Balai Bali niki. Nah niki Balai Bali niki fungsinya untuk prosesi keagamaan nantinya, acara keluarga. Misalnya salah satunya kita bisa prosesi pokare manusia yadnya di sini manusia yadnya, resi yadnya, pitra yadnya, apalagi nih Kang Nah seperti itu. Kemudian dewa yadnya tentu di Merajang. Nah niki Pak Tu tampilnya sudah umum karena sudah pakem niki, barangkali ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi niki. Sudah termasuk pakem Bali temboknya barangkali ada yang barangkali mau direvisi, pangkas atau jenis materialnya nanti silakan nanti Pak Tu ya. Nah ini ke laris, kemudian yang lanjut ke graso Pak Tu ya. Garaso iki graso, jadi graso ini ke pakai rooftop dia. Pakai rooftop sedikit beton tidak artinya. Jadi graso niki sudah mampu menampung 2 mobil Jadi di sini bisa kita buat landai Pak Tu. Motornya biar bisa masuk nanti ke sini. Atau kita biarkan saja seperti niki, tidak masalah Pak Tu Nah, karena keseringan nanti mobilnya satu di sini. Jadi ada motor bisa masuk seperti itu. Sesuai dengan arahan Pak Tu Nah, kemudian posisi garaso niki tentu sudah mundur dari batas depan. Karena di depan garaso niki akan ada gerbang. Nah, seperti niki terpisah. Terpisah pintu gerbangnya seperti itu. Nah, walaupun terpisah pintu gerbangnya, tentu di sini tidak akan kehujanan Pak Tu. Karena konsepnya niki adalah dia itu tumpang tindih. Nah, seperti niki menyambung dia Nah, nyambung. Seperti niki tidak akan ada hujan. Di sini tidak akan kena hujan Pak Tu. Tidak ada lubang ya. Nah, kemudian sementara untuk cacapnya niki tetap jatuh cacap niki di area Bapak Putu di pekarangan, tidak akan keluar. Nah, kan niki batasnya niki trotoar ya, masih tanjakan.
jadi masih di dalam, tidak akan mengganggu. Nah kemudian tujuan mundur niki tentu untuk agar apa ya, manuver mobil ketika masuk ke garasi lebih enak dan kentuk. Nah, dalam arti gampang lah manuvernya, enak. Nah, seperti itu. Baris kemudian Titiang lanjutkan mengenai apa ya, posisi angkul-angkul sekarang. Ini angkul-angkul. Nah jadi angkul-angkul niki sudah Titiang posisikan batu di vibrasi atau aura yang terbaik. Nih batu karena media niki yang 1850 ini kita bagi 9 dulu batu ya. Kita bagi 9, kemudian kita hitung secara profesional. Nah kemudian mendapatkanlah posisi di sini. Jadi vibrasinya ini sudah yang terbaik dan auranya seperti itu. Nah kemudian untuk posisi angkul-angkul ke depan ini tentu tidak habis pekarangannya mundurnya tuh lagi kalau karena ini masih disebut wilayah propan betul ya, wilayah propan. Jadi peruntukan kalau memang di sini sudah kita hitung Sri Indra Guru Yamo Ludro Brahmo kalau seperti itu. Nah kemudian kita tampilkan tembok pagar sekarang batu, tembok pagarnya. Nah niki tembok pagar juga mundur batu. Nah mundur seperti ini. Nah di sini tembok pagarnya ki ada sedikit apa ya, celah luster, bukan luster ya, seperti tralis ya, seperti tralis. Jadi untuk satu estetika, yang kedua itu agar kita bisa memantau, memantau dari dalam keluar. Nah, seperti ini samar-samar, nah, seperti ini. Oke, bangunnya sami sampun raris, kemudian niki juga termasuk lightingnya sampun, patung. Nah, di sini ada lampu, di sini ada lampu pencahayaan malam nih enak nanti. Ya sesuai dengan gambar zona malam yang Titiang kirim di WhatsApp. Zona malam ada, zona sore ada. Seperti apa tampilnya kalau sore hari seperti ini sudah Titiang buatkan. Nah kemudian garis untuk landscape. Nah landscape ini penting batu. Ada tanam ini pentingnya. Nah seperti ini jadi lebih cantik rumah kita itu ketika ada tanaman batu ya. Ketika ada tanaman lebih cantik dari segi tampilan, kemudian dari segi fungsi sekarang. Jadi tanaman itu mampu menghasilkan oksigen ya, karena kita membutuhkan oksigen U2 ya. Kemudian di samping memang menghasilkan oksigen, tentu di sini akan menyerap karbodioksida, karbodioksida ya. Nah ini toksin-toksin itu akan diserap di sini, yang apa ya? Anggaplah toksin-toksin ini akan diserap, disebut karbodioksida. Niki yang menyerap nanti Nah seperti ini sehingga rumah kita tidak gerah seperti ini batu ya. Jadi sudah juga lengkap dengan lampu taman batu. Nah niki lampu taman seperti ini Nah di sini di sela-sela natah niki tentu kita membuat landscape, niki wajib niki buat landscape agar rumah kita ini enak, rumah ini adem ya, ada oksigennya cukup. Nah seperti itu. Nah niki pemali samping jendela niki, jadi akan ada apa ya, semacam oksigen baru nanti masuk ke ruangan kita seperti ini batu ya. Nah niki ada Kamboja atau Jepun di depan Merajang. Nah seperti ini batu ya. Nah mengenai bangunan item-item bangunan yang memang nempel di tembok pagar niki grase, kemudian gerbangnya dan Merajang. Asal niki memang habis di batas karang seperti niki. Sementara untuk Bali Sakaulu niki memang ada space dari tembok niki. Jadi cacap itu tidak akan jatuh ke luar pekarangan kita seperti niki sudah ada ya. Guru Sri Indra Guru seperti itu. Begitu juga rumah utama apa tuh? Nah rumah utama niki Nah niki rumah utama. Jadi masih ada aksesnya Nah seperti itu juga di belakang Jadi
caca panika tidak akan keluar batas seperti itu nggih. Nah niki balkonnya kelihatan batu. Nah seperti itu nggih. Jadi kamar niki di rumah utama sudah sesuai dengan standar kesehatan, cukup dengan sirkulasi dan juga pencahayaan seperti itu Pak Du ya. Baik Pak Du, seperti Dika bisa yang sampaikan mengenai tata ruang, tata letak rumah Pak Du ya, barangkali kalau ada koreksi nantinya ya lurus silahkan Pak Du ya. Tetap dicangunas tuntunan arahan saking Pak Du. Jadi kesimpulannya paling tidak sebelum Pak Du terwujud bangunannya paling tidak sudah bisa dibaca. Kita sudah bisa ngoreksi. Seperti inilah nantinya kalau bangunnya terwujud Pak Du ya. Baik Pak Du, Pernika Dumun, maafkan Aksamang atas segala bentuk keterbatasan yang semoga bermanfaat. Sinap dijang dengan Rama Santi, Om Santi, 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 Om.